Ini kita sudah ada di lokasi ya, di mana jembatan itu atau jembatan Dam Rolak 19 ya. Ini dia. Kameramen boleh lihat di sini. Lokasinya seperti ini gitu. Banyak sekali energi yang di sini yang saya rasakan. Ini mulai agak merinding juga ya. Energi yang dirasakan di sini. Nah, coba lihat shoot ke sana ke kameramen. Lumayan apa? Lumayan energinya itu lumayan kuat ya. Karena apa? Indonesia itu banyak sekali. Ini di bawah kita udah sungai nih, udah kali besar ya. Di bawah ini. Udah kali besar, mungkin nggak ketangkep ya karena gelap sekali. Di sini kita di Indonesia banyak sekali sejarah dan mitos-mitos yang beredar gitu mengenai pembangunan di masa Belanda. Ya, mitos-mitos beredar lah. Tapi kita akan menguak atau menceritakan, mencari misteri lah yang ada di sini. Nanti gitu, nanti kita akan melakukan mediumisasi, tapi bukan di sini. Kita akan mencari informasi di sini, dan kita akan mencoba mediumisasi ya, atau memasukkan hodam yang ada di sini kepada tim kita yang sudah khusus dan ahli. Karena apa? Nah, saya jelaskan lagi. Karena mediumisasi itu bukan sembarang orang atau ibaratnya settingan atau ngayal gitu ya. Tapi mediumisasi itu memasukkan energi yang ada di sini ke tubuh manusia atau kawan kita yang sudah benar-benar mempunyai tingkatan konsentrasi yang tinggi atau mempunyai tingkatan yang dia udah bisa sukmanya itu melepas sedikit lah dan memasukkan energi yang akan kita masukkan gitu. Paling enggak untuk melakukan penelusuran nanti kita akan penelusuran dan bertanya kepada hodam tersebut gitu. Dan untuk pembangunan ini gimana nih Robert? Kalau pembangunan ya seperti yang semula kita bicarakan itu tadi, dari informasi yang ada di sekitar sini, pembangunan memang dari pihak Belanda. Ya pegawai gitu ya. Pegawainya bukan cuma Romusa ya, seperti Romusa lah. Tapi kerja paksa. Hampir sama seperti Romusa, tapi memang benar-benar kerja paksa. Tapi kalau mengenai tumbal kepala atau apa di sini itu seperti apa itu? Untuk tumbal kepala, untuk lebih jelas kan kita nanti pakai medium ya. Mungkin bisa ada penelusuran yang lebih jelas, lebih detail nanti apa benar dari informasi yang kita dengar nanti disamakan dengan medium tadi. Jadi nanti kita bisa menyimak sendiri atau paling enggak kita bisa menalar sendiri lah istilah nanti dari masyarakat setempat dengan medium tadi gitu loh. Gitu. Intinya pegawai yang diambil ya pegawai masyarakat Indonesia sendiri. Kalau dia nggak sanggup atau nggak kuat atau nggak mau ya mungkin dibantai atau dibunuh. Iya. Jadi intinya ikuti terus channel kami ya. Kita mencari informasi lebih lanjutnya. Nanti mediumisasi nanti kita tidak di sini karena ini lihat tuh suasananya atau daerah ini lingkungannya sangat ekstrim ya, iya nggak safety gitu. Karena kasihan nanti sama fisik atau jasadnya kawan kita. Nanti kita akan di sana ya, di mana tempat di pinggiran pintu air ini gitu, sekitar sini aja. Ikuti terus channel kami. Ayo, mari. Ini kita mencoba mediumisasi lagi, mencari informasi lagi. Yang tadi saya juga masih penasaran, belum ketemu yang namanya tumbal kepala gitu ya. Itu mitos mitos atau cerita-cerita rakyat, urban legend atau benar-benar cerita gitu, kisah ya. Kita coba mediumnya. Ini kebetulan sudah ada tim kita. Saya menarik aura yang ada di sini nih, energi yang ada di sini. Terus ini dengan siapa? Pak Imin. Pak Imin. Pak Imin apa Mbak Imin? Pak Imin. Pak Imin asli di Pak Imin. Kulon itu orang Karangrejo. Karangrejo. Itu Mojokerto apa Sidoarjo? Sidoarjo. Kulon iki mandor. Oh mandor ya sampe ya? Nggih. Kulon iki mandor. Pak Imin.
Yo yo. Kulo iki saking gelapnya awam. Yo warga ini. Deketan. Mulai aku kepingin ngerti. Oke. Waktu gawe bendungan rolak iki ya. Dari ini sih ono jenenge kerja paksa ya. Niku zamane kerja rodi. Oh, Rodi. Iya. Kutu Belanda. Niki bendungan niki ya buat ngairi sawah niku buat rencananya tanam paksa. Tanam paksa. Iya. Oleh hasil dijupuk mana ya? Iya, iya. Belanda atau Jepang? Ini ke Belanda. Belanda. Oke. Tapi gini nih, Mbah, tapi yang saya mencari informasinya itu masalah tumbal itu benar apa enggak itu, Mbah? Oke, Tumbal. sirawong. Kirane wong. Sing Dasi wong ya. sing nom Kepala niku manusia. umur 10 tahun niku nggih kali umur 17 niku nggih sing dijadikan tumbal. Sing tua-tuane yo mati kerja paksa niku nggih karena Ngembangkan berarti yang muda-muda itu yang jadikan tumbal. Oke, kalau dari umur 10 ya, Maya. Kalau niku nolak nggih. Niku danceme niku nggih keluargane. Oh, Termasuk kula niku boten trimo nggih. Kalau kula niku boten kerja ting mriki nggih. kalau nggak mau ikut Niku kerja, keluarga kula niku disandra. ancamannya keluarga. Keluarganya disandra. Niku nggih Ya. istilahne ya. Buat stamina niku yo mangan tebu. Oh, tebu ya. Dikiki niku nggih. Oh, jadi dikasih stamina, makanannya tebu Iya. gitu. Pemanis ya, Iya. supaya energinya kuat ya. Iya, Gak oleh mangan sego. iya. Niku onten sing istilahne lari ting mriki karena istilahne yo kerjane dari pagi niku Gak wis kuat sampai ya. wengi. Saking kesel ya. Nggih, mabur tembak. Tembak. Mabur tembak. Jadi kalau ada Nggih. yang kerja di sini karena sudah capeknya, dia akhirnya mencari waktu untuk lari. Nggih. Tapi tetap aja ketahuan. Niki Ketahuan awal langsung ditembak. mulane bendungan iki nggih dibangun niku nggih 1000 nggih. 1000 niku nggih. Nek 1000 875 niku awal rencanane nggih. Selesai niku 1000 nggih 808 Tahun Mbak Pak ya. 5 tahun niku. 5 tahun baru semari ya. Yo, 5 tahun selesai bendungan. Pembangunan ya, yo, pembangunan. yo. Berarti benar itu banyak tumbal di situ ya. Kata niku nggih kata. Jadi benar-benar banyak tumbal di situ Iya. menurut informasi dari Mbah siapa ini? Kalau niku Pak Imin, Mandor. Ini Pak Imin ini pengkhianat atau bukan ini? Atau hanya mandor? Yo terpaksa. Terpaksa. Yo. Tapi kan nggak bisa begitu, Mbah. Kulo juga niku yo hati kulo yo miris, Oh. ora nrimo. Tapi yo gimana niku nggih kalau Keluarga siapa di Sandra? iya, niku nggih semuanya sing ora manut niku yo pasti keluargane dibunuh pada zaman niku nggih. Tapi Karena nggak bisa apa? gitu Iya. kan namanya Indonesia, apalagi rakyat Iya. sendiri. Nggak boleh Mbah itu mengkhianati seperti Iya. itu. Tapi lah yang namanya udah zaman terlewati ya. Iya. Yang udah kita hanya tahu. Yo, Ibaratnya ya kalau inilah niku yo sosok pengkhianatnya gitu. menang- Pengkhianat bangsa ya. menang gitu. senjata. Yang apa nama yang bersatu dan bersekutu sama Belanda ya. Yo kulo niku yo termasuknya yo korban juga. Korban. Iya, Karena korban. korban. terpaksanya Heeh. dia terpaksa menjadi mandor. Iya. Itu istilahnya untuk mengadu. Mengadu supaya Niki korban. untuk dia diadu Bukan sendiri. pengkhianat. Kalau dia nggak mau jadi mandor juga keluarganya. Ada juga niku yo kulo bisa. niku yo tak berdaya niku nggih. Wong lawan senjata kali ora megang apa-apa ya. Pasti Ya kulo kan pada zamannya juga kan Oke. ibaratnya gitu ya, Indonesia itu mempunyai orang-orang sakti dan ilmu. Masa Mbah nggak punya gitu Iya, ilmu niku anti nggak. tembak, Kebanyakan anti niku bacok, nggak. gitu. pembelot. Mm-mm. Ada yang disewa jadi centeng-centeng, mandor-mandor niku nggih. Buat ngawasi. Oh, Waunya niki nggih. Rencana bangunan niki nggih. Tadi ini gagal. Niku wong Indonesia sendiri yang nyarani pakai tumbal niku. Buat jembatan niku. Oh, Syaratnya- jadi itu hanya orang Indonesia sendiri gitu. Iya, Yang- wong Belanda orang ngerti. Hmm. Orang ngerti. Termasuk- Pakai- termasuk sampai Pak ya sing ngasih sarannya. Hmm. boten. Kula niku ya cuman pekerja wae.
Pesuruh. Iya. Bukan pesuruh, kula dipaksa kerja sebenarnya nggih. Kerja rodi niku kerja paksa. Sampean dibayar, Mbak? Ora dibayar kula. Ora dibayar kok mau itu, Mbak. Kula niku ya terpaksa keluarga kula niku nggih disandra. Heeh. Jadi dia kalau nggak mau keluarganya. Disandra. Iya. Jadi sebelum dia jadi mantu keluarganya sudah disandra. Terpisah kali keluarga kula niku ya 10 tahun. Oke. Berarti mengenai tumbal di sini memang orang Indonesia sendiri ya. Iya. Orang-orang Belandanya mah nggak ngerti ya, dia taunya teknologi aja. Iya. Seperti itu. Iya, sarane. Ya, mungkin kita ngambil hikmahnya. Iya. Mengenai tumbal itu memang ada itu, gitu ya. Ono piro tumbal, ada berapa tumbal kepalanya manusia dipakai? Setiap bendungan itu totalnya 100 wong. Setiap bendungan. Iya. Itu ditaruh di mana, Pak? Bendungan itu nggih, setiap Pondasinya. iya, yang niku. Tiang-tiangnya. Makanya tiang atas niku nggih, ada cacah cilik pada yo dolanan yang atas itu. Dolanan. Ini kadang-kadang nampak. Jadi kadang-kadang dari arwah tumbal tadi kadang-kadang bisa muncul menampakkan diri di jalan bendungan tadi. Iku lek nampak dia tuh karepe maunya apa, Pak? Yo namanya yo. Jahil bagaimana? Cilik ya. Senang-senang nedolan kayak ngono. Padahal itu namanya juga manusia ya, kecil ya. Walaupun dia sudah meninggal, sifat kekanak-kanakannya kan masih ada. Dia butuh main, dia butuh hiburan. Kulo niki lho. Mbah umurnya berapa ini sekarang ini? Ya, kalau dihitung itu ya ratusan ada sekarang ini. 200 tahun. Telung atus berapa itu, Mbak? 200 tahun. Iya, Simbah ini. Ganti mriki kula yo ora iso kemana-mana niku jasad kula mriki juga kula niku ditembak. Kenapa sampean kok ditembak kenapa? Boten. Kula niku lelah. Kula niku nggih lara. Kula lara, sakit kula. Akhirnya tembak karena nggak mau kerja. Ora ana tenaga kula. Tembak. Lu mandor nggak perlu kerja sih Pak Imin. Iya, sapa bilang mandor ora kerja yo kerja. Pada zaman itu yo kudu kerja. Tetap. Yang namanya kerja paksa ya kerja paksa. Masih mandor ikut kerja. Iya, niku ora wonten sistem. Tapi nggak begitu capek seperti yang lainnya. Sampai gitu. ditembak nang ndi ya? Sami mawon. Amin. Sampai tuh ditembak nang ndi? Oh, ditembak nang tanah ngono. Tengah kali ya. Iya, waktu syuting niku bendung niku. Jadi supaya niki ora istilahnya biar cepet jadi niku. Ya ini tak tembak niki sirah kula, dada kula. Yo tembak mati. Iku lho niku. Iya. Yo kejem nanti. Makanya yo kemerdekaan niku yo ojo mau dijajah oleh. Ya bangsa kita memang bangsa yang besar ya. Iya. Tapi Mbah jangan jadi pengkhianat ya Mbah. Ini gue terpaksa pengkhianat. Astagfirullahaladzim. Ya, kita ngambil pelajarannya. Indonesia kita tidak boleh melupakan sejarah karena bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ya. Gitu. Terus sampai ngono sampai ditembak. Ya. Apa mungkin anak bojo sampean diculno to? Ya kula niku dereng ngertos. Selebihnya nggak tahu gitu ya. Sampai sekarang sampean nggak tahu keadaannya anak bojo sampean. Iya. Aduh ya. Desa ndi sampean Pak Min? Napa? Omahe desa ndi? Karangrejo. Jauh. Karangrejo di Tulungagung apa Sidoarjo? Pokoknya ning mriku wae Sidoarjo. Niki nggih yo ning mana wae kerjane anu tonton ting Jawa Barat, ting Jawa campur ya. Yo campuran iku nggih. Sampeyan tau nang Jawa Barat barang? Iya, kula mandor niku nggih. Niku grup kula niku wonten 150 niku.
grup. Iku mandor tok iku. Nggih. Mandor tok 150. Iya. Iku kayak kata mandor-mandornya kata. Numpak sepur ya. Iya. Budal rono numpak sepur, naik kereta api. Iya. Masih mandori barang enggak kena budal ditembak. Iya. Mandornya juga kalau nggak mau berangkat ke sana sama ya, disiksa ya, Iya. tembak. Ya wis boleh gitu ya. Iya. Ya Mbak ya, terima kasih informasinya. Kita sudah paham mengenai masalah tumbal dan korban-korban penganiayaan. Bener adanya, bener apanya yang apa yang diceritakan masyarakat. Iya. Karena memang bendungan dibangun ini Ada tumbalnya ada ya. tumbal. Iya. Gitu. Tumbal anak kecil-kecil. Tapi Khusus kita, anak kecil-kecil Mbak ya. Iya. Hmm. Nah, kecil niku tapi ya. kan kita nggak bisa membongkar apa menghancurkan benda itu ya, apa Ya. bangunan itu gitu, Ya, karena sudah katanya jadi ya. Waktu niku nggih, ya menurut istilahnya zaman dulu niku wonten wong sakti disebutnya dukun, ting danau niki wonten nagane, otone lho. Ya kula boten ngertos nggih sampai saniki ya kula dereng ngertos, dereng tahu niku Naga. wonten naga. Nggih. Apa cuma wong niku istilahnya bohong apa ya kaya ngono nggih. Saniki kula dereng ngertos wonten nagane. Wis sudah aja Mbak ya. Nggih. Ini terima kasih sudah mendapatkan cerita dan sejarah yang sudah diceritakan di sini mengenai sejarah Indonesia yang kelam di masa penjajah gitu ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Amin. Saya, Mandor ya. insya Allah nanti kita akan mendoakan lah keselamatan, bukan keselamatan ya, mendoakan ini biar lebih tenang korban-korban di sini. Konco-konco Korban di sini, sampean ya. korin-korinnya ya. Dulur sampean supaya tenang uripe ya. Ya. Tenang apa ya. Ya, terima kasih Terus Mbak ya. sampean balik deh, Mbak. Ya. Bisa balik deh, Mbak. Bantu-bantu itu. Bantu. Ayo, Mbak, ndang balik, Mbak ya. Kano bagi, Mbak ya. Alhamdulillah kita sudah mencari informasi dari beberapa sumber korin ya yang ada di sini, korin-korin yang pernah terjadi kekerasan ya, terjadi korban-korban penjajahan di sini gitu. Mengenai masalah tumbal kepala ya, itu pengakuan korin dari Mbah siapa tadi itu? Mbah Imin ya? Pak Imin. Pak Imin ya. Gak Pak mau panggil Imin. Mbah, mintanya Pak Imin. Pak Imin, beliau tadi itu korin itu mengaku sebagai mandor pekerja di sini Karena terpaksa. dan juga dia mengkhianat karena terpaksa gitu. Karena terpaksanya itu apa? Keluarganya itu sudah disandra gitu. Kalau dia tidak seperti itu dia dibunuh sekeluarga gitu ya. Iya. Dibunuh sekeluarga gitu. Dan dia sendiri juga ikut kerja. Heeh. Dari kantor dia juga ikut kerja. Ya mungkin kerjanya nggak begitu capek sama yang lainnya gitu ya. Itu kan cerita dari Korin ya, Korinnya. kabar-kabar dari apa namanya jin lah gitu. Dan mengenai kabar dari Pak Imin juga mengenai tumbal-tumbal kepala di sini, dia mengakui bahwasannya benar adanya gitu pembangunan di pintu air ini. Jadi di tiap tiang-tiang itu ada tumbal kepala buat memperkuat bangunan beton tersebut biar Dan sampai ratusan tahun lah ya. Ide-idenya itu juga dari Indonesia. Betul. Idenya juga itu katanya dari dukun-dukun orang Indonesia. Ide-idenya harus pakai tumbal manusia gitu ya. Itu mungkin juga dapat upeti juga. Kemungkinan Dia besar. ngasih info gitu, mungkin dapat upeti dukun itu. Betul. Kemungkinan seperti itu. Awas ya dukun-dukun kayak gitu ya, gitu. Buat tumbal-tumbal manusia nggak ada itu. Jadi kalau memang kalau lebih jelasnya lagi, kalau memang mau dibongkar sekali, karena itu kan cagar budaya juga masuknya ya, cagar budaya gitu. Kita nggak bisa, ya mungkin itu kan hanya kabar dari apa si Korin ya, yang pernah tersiksa di sini ya. Dan juga tadi ada anak kecil juga ya, sebenarnya yang tersiksa. Tapi kita nggak bisa mengungkap namanya, karena dia sudah payah, sudah apa ya, sudah tersiksa, sudah nggak bisa apa-apa. Aduh sangat, pokoknya Indonesia itu luas, bukan luas ya, jadi besar sekali sejarahnya, itu sangat macam-macam, dari sejarah penjajahan, sejarah yang kelam, sejarah yang pengkhianatan ya masalah gitu. Kita terus ikuti channel kami, dukung channel kami biar tetap berkembang besar, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegoiban, khususnya misteri-misteri ya yang macam-macam lah, banyak di kalangan masyarakat ini, dari masalah dukun-dukun, masalah misteri di Indonesia ini. Pokoknya kita akan mencari informasi lebih ininya nanti ya. Terus dukung channel kami,
Jangan lupa like dan subscribe-nya, komen dan share-nya. Hilang dalam terang, terlihat dalam gelap. Inilah gelap nyawang.